note. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai akidah. Akidah yang merupakan fondasi seorang muslim. Oke, kita mulai dari pengertian akidah. Akidah secara bahasa adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada seseorang yang sedang mengambil keputusan. Sedangkan berdasarkan istilah dalam agama kita, agama Islam, akidah adalah keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat. Biasa juga disebut dengan istilah iman. Nah, dalam mendefinisikan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam, itu kita mesti mendefinisikannya dari dua sisi, secara etimologi dan secara bahasa. Jadi secara bahasa dan secara agama. Jadi tidak boleh kita mengartikannya hanya dari satu sisi saja, bahasa saja atau dari agama saja. Oke, sekarang kita pindah ke iman. Nah, secara bahasa, iman adalah pengakuan dan sebuah keyakinan terhadap segala sesuatu. Ini kalau kita definisikan secara bahasa. Makanya orang yang percaya tentang hantu, ya biasa kita katakan, oh dia mengimani hantu misalnya. Itu secara bahasa benar. Tapi secara syariat, iman itu adalah pembenaran keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Jadi ada 3 syarat sehingga sesuatu itu dikatakan beriman. Pertama, harus diyakini dalam hati, harus diucapkan dalam lisan, dan harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Seorang tidak bisa dikatakan beriman kalau cuma meyakini dalam hati saja, tidak diucapkan dalam lisannya, dan apalagi tidak diwujudkan dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Jadi harus menguat ketiga hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, fungsi dan peranan akidah, pertama, menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua adalah memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Kalau kita tingkat taklid itu dia sekedar mengikut saja, tidak tahu apa yang dia ikuti. Tingkat yakin itu sekedar ya meyakini saja tanpa mengetahui apa yang dia yakini itu seperti apa. Ainul yakin, ini di atasnya yakin. Dan hakul yakin dengan meyakini dengan sebenar-benarnya. Meyakini dengan sebenar-benarnya ini dia tahu pasti apa yang dia yakini. Itu adalah tingkatan akidah. Ciri-ciri iman yang benar. Pertama, mempunyai rasa cinta yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, keimanan yang dimilikinya menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menjadi wali dalam kehidupannya. Selalu berkomitmen dengan Islam di mana saja dan kapan saja dia berada. Senantiasa optimis, berani, dan tak ragu-ragu dalam memandang hidup. Baginya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan pertolongan. Makanya ada doanya itu yang biasa kita ucapkan, tiada daya dan upaya selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ciri-ciri iman yang benar. Ciri-ciri iman yang tidak benar. Bersikap ragu-ragu dalam segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ragu, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, nah ini orang imannya biasanya dikatakan tidak benar. Tapi kita tidak boleh memvonis yang lain-lain ya. Jangan sampai kita bilang, oh dia kafir, dia apa segala macam, itu tidak boleh. Contoh misalnya kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah itu ada? Nah, itu kalau ada orang yang sering bertanya-tanya seperti itu, maka bisa dikategorikan bahwa dia memiliki iman yang tidak benar. Ingat, dikategorikan memiliki iman yang tidak benar. Tidak boleh kita langsung mencap, oh imannya tidak benar, dia kafir dan segala macamnya. Selalu takut akan kematian yang telah digariskan. Nah, ini
ciri-ciri orang yang memiliki iman yang tidak benar. Dia takut akan kematian, meski padahal dia tahu bahwa kematian itu memang ya pasti akan datang, dan tidak ada orang yang mengetahui tentang kematian. Ada beberapa dari kematian yang tidak diketahui. Pertama, waktunya kapan, kedua, tempatnya di mana, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya dia meninggal. Selalu merasa senang ketika saudaranya tertimpa musibah dan berkilah atau beralasan bahwa dirinya selamat dari musibah tersebut karena iman yang dimilikinya. Hati-hati dengan seperti ini. Ketika saudara kita tertimpa musibah, kemudian hati kita merasa senang meskipun tidak kita utarakan dengan kata-kata, hati-hati. Apabila ditimpa musibah, maka tidak menerimanya sebagai musibah. Nah, ini orang yang sering berkeluh kesah. Jadi ketika dia ditimpa musibah, dia selalu tidak mau menerima bahwa itu adalah musibah. Dia selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dadanya akan sesak. Nah, ini juga ciri-ciri iman yang tidak benar. Faktor-faktor yang dapat menyuburkan keimanan seseorang. Yang pertama, mengenal dan memahami asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mungkin kalian tahu bahwa asma itu atau nama-nama Allah ada 99, tapi mungkin jarang diantara kalian yang mengetahui sifat-sifat Allah. Oke, sifat-sifat Allah itu dimulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, dan lain-lain. Jadi ada banyak sifat-sifat Allah. Merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik berupa ayat-ayat kauniyah yakni alam semesta atau ayat-ayat Qur'aniyah yang tercantum dalam Al-Qur'an dalam berbagai kondisi dan keadaan. Jadi ini bisa meningkatkan keimanan seseorang. Taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini pasti. Tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil, tidak mencampur adukan yang benar dan yang salah. Ingat, bagaimana caranya membedakan antara yang benar dan yang salah? Itu hanya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya faktor-faktor yang dapat melemahkan iman. Pertama, tidak taat, mengkhianati, dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, tidak berusaha meningkatkan ilmu agama. Ingat, dalam meningkatkan ilmu agama ada banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa melalui kajian ilmu agama, bisa melalui internet. Cuman ya kalian perlu juga berhati-hati ketika kalian mencari ilmu agama melalui internet, karena ya kita tidak bisa meyakini bahwa itu benar atau salahnya kecuali kita tabayun, istilahnya kalau dalam agama Islam, tabayun kepada ustadz-ustadz yang kita anggap faqih atau paham mengenai hal tersebut. Tabayun itu istilahnya mengklarifikasi berita yang kita dapatkan. Tidak meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang paling banyak sekali terjadi. Contoh simpelnya adalah tidak mengikuti adab-adab keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Suka berbuat maksiat, berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman, dan suka mencela orang yang beriman. Ya, pastinya kalau kita berbuat maksiat itu bisa melemahkan iman. Berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman ini juga bisa melemahkan iman. Nah, makanya itu ada dalam hadis disebutkan bahwa pergaulan itu ibarat bergaul dengan orang-orang beriman ibaratnya bergaul dengan penjual parfum. Kalau kita tidak kebagian parfum gratisnya, minimal kita terpercik bau harumnya. Tapi ketika kita bergaul dengan pelaku maksiat, ibaratnya kita bergaul dengan pandai besi. Kalau kita tidak terbakar oleh si pandai besi tersebut, minimal kita terciprat bau besi, bau asapnya. Senantiasa disibukkan dengan urusan duniawi dan lalai terhadap urusan akhirat. Nah, terutama sholat 5 waktu ya. Jadi meskipun sesibuk-sibuk kalian, usahakan jangan lupa untuk sholat 5 waktu.
Nah, faktor-faktor yang dapat merusak iman. Pertama, kufur, yakni lawan dari iman. Kufur itu terdiri dari ragu-ragu, mendustakan, dan berpaling terhadap Rasulullah SAW serta apa yang dibawanya. Kedua, takabur atau membanggakan diri. Ingat, bedakan takabur, bedakan sombong. Ya, takabur itu terlalu membangga-banggakan dirinya, merasa dirinya hebatlah dan segala macamnya. Bedakan dengan sombong. Sombong itu kalau didefinisikan secara agama, sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang ada. Salah satunya sifat sombong itu menolak kebenaran yang ada, padahal dia tahu bahwa itu benar. Menolak seluruh atau sebagian yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seluruh, sebagian saja itu bisa merusak keimanan seseorang. Tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau kufur nikmat. Ini dikatakan kufur nikmat. Yang kedua, nifak atau menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Sifat-sifat nifak diantara lain pura-pura beriman. Yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi dengan menghancurkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berpaling dan tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Ingat, di sini kalian harus hati-hati. Di sini dikatakan berpaling dan tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpaling atau tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Jadi, meskipun karena kita berada di Indonesia yang mana hukum yang digunakan adalah hukum negara demokratis, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita tidak berpaling. Jadi ini harus hati-hati di sini ya. Meski karena salah satu syariat dalam agama kita adalah atiullah wa atiur rasulah wa ulil amru minkum. Jadi kita wajib untuk menaati Allah, menaati Rasulullah, dan para pemimpin. Jadi kalau pemimpin kita mengatakan A, selama A itu tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib untuk taat. Jadi meskipun kita tidak menggunakan hukum Allah, setidaknya kita tidak mencelah hukum-hukum Allah tersebut. Memerintahkan perbuatan yang mungkar dan melarang orang berbuat ma'ruf. Nah, ini juga jelas. Menjadikan orang kafir sebagai walinya. Jadi hati-hati bagi kalian yang pecinta drama Korea. Boleh kalian nonton drama Korea, tapi jangan terlalu memuja-muja orang Korea, karena ya kita tahu orang Korea itu sebagian besarnya adalah orang-orang kafir. Jadi boleh sekedar ngefans, boleh sekedar takjub, tapi tidak menjadikannya sebagai wali. Maksudnya di sini sebagai wali adalah menjadikannya sebagai contoh. Mengerjakan perbuatan maksiat, fasik, dan senantiasa riya dalam mengerjakan amal. Ini juga syirik, yaitu memalingkan bentuk peribadahan kepada selain Allah atau menyamakan Allah seperti makhluk dengan hal-hal yang semestinya hanya kepunyaan Allah. Jadi makhluk itu kalau kita definisikan secara agama, segala ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ada yang disebut dengan istilah riddah, yaitu kembali kepada kekufuran setelah Islam atau keluar dari Islam. Nah, ini biasa juga disebut dengan istilah murtad ya. Cuman ada perbedaan mutlak antara murtad dengan riddah. Kalau murtad, dia awalnya Islam, kemudian meninggalkan Islam. Tapi kalau riddah, kembali kepada kekufuran. Jadi awalnya dia kufur, masuk Islam, kemudian kufur lagi. Nah, itu dia. Jadi bedakan antara riddah dengan murtad.
Berikutnya adalah seseorang yang memelihara iman dengan baik dapat mencapai keimanan yang tinggi sehingga dapat merasakan manisnya iman di dunia maupun di akhirat. Buah iman di dunia adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka makin bertambah. Allah memberikan kehidupan yang lebih baik. Allah menambahkan karunia dan rahmatnya kepada orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman senantiasa mendapat petunjuk dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, kok banyak juga orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala justru kehidupannya baik. Nah, ini disebut saya lupa walau kalau tidak salah namanya istidraj ya. Artinya apa? Itu nanti jadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumnya di akhirat kelak. Maksudnya seperti apa? Dia sudah memperoleh kehidupan yang baik, kaya raya, tidak pernah mendapatkan susah, tidak pernah mendapatkan musibah, tapi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, semakin banyak kebaikan yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rezeki yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menyembah Allah, maka semakin berat siksaannya dan pasti akan dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memperoleh ketenangan, tidak khawatir, dan hati mereka merasa tentram. Buah iman di akhirat. Kalau tadi di dunia, sekarang di akhirat. Pertama, menempati surga dan kenikmatan yang kekal. Mungkin kalian ada yang bertanya, kalau manusia memang kekal di akhirat, lalu kenapa manusia dikatakan makhluk yang fana? Ingat, semua makhluk ciptaan Allah itu fana, tidak ada yang kekal. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Maksudnya apa adalah di akhirat kita memang kekal, tapi kita melalui proses yang dinamakan mati. Nah, semua makhluk melewati proses yang namanya kematian. Tidak ada yang tidak. Bahkan si pencabut nyawa pun itu, malaikat pencabut nyawa pun melewati proses yang namanya kematian. Jadi tidak ada yang kekal, semua harus melewati. Kecuali satu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melewati proses kematian. Pahala yang lebih baik dan berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya dihapus, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Rukun iman ini yang ya mungkin kalian sudah hafal, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi. Rukun iman itu ada 6, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk, atau iman kepada qada dan qadar. Ayat yang menjadi landasan tentang rukun iman itu adalah dalam surah An-Nisa ayat 136. Boleh kalian cek dalam Al-Quran kalian, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pentingnya iman, dalilnya yakni dalam surah An-Nur ayat 39, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak akan mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Juga dalam Quran surat Ibrahim ayat 18 bisa kalian cek sendiri. Nah, bagaimana sih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yakin bahwa Allah itu ada. Ini yang paling pertama. Nah, makanya salah satu sifat Allah wujud. Wujud itu artinya ada. Kemudian yang kedua adalah sifat Tuhan sejati, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Kemudian mengabdi kepada Allah tidak boleh selain kepada Allah. Memohon juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita tidak boleh memohon kepada siapapun selain kepada Allah. Bagaimana dengan memohon kepada manusia? Boleh kita memohon kepada manusia, tapi tidak boleh menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada manusia. Ingat, artinya apa? Boleh kita memohon kepada manusia, namun kita berpikir bahwa manusia itu kita yang kita tempati untuk memohon, hatinya juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki, maka ya apa yang kita mohonkan kepada manusia itu tidak akan terwujud. Nah, ini dalilnya bahwa Tuhan itu ada dalam surah Yunus ayat 5. Silahkan dicek sendiri. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 2. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Nah, alam adalah ciptaan Allah. Bumi yang sekarang kita diami ini itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat isinya ada 8 miliar manusia, keliling lingkarannya sekitar 40.000 km panjangnya. Matahari keliling lingkarannya sekitar 4,3 juta kilometer panjangnya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, matahari dan 9 planet yang tergabung dalam sistem tata surya bersama sekitar 100 miliar bintang lainnya tergabung dalam galaksi Bima Sakti yang panjangnya sekitar 100.000 tahun cahaya. Satu kecepatan cahaya itu nilainya sama dengan 300.000 km per detik. Nah, sedangkan ini adalah 100.000 tahun cahaya. Jadi ya bisa kalian hitung sendiri kira-kira berapa itu kilometer per detik. Nah, galaksi Bima Sakti bersama ribuan galaksi lainnya itu membentuk satu klaster. Klaster bersama ribuan klaster lain membentuk satu super klaster, sementara ribuan super klaster akhirnya membentuk jagat raya atau universe yang bintangannya mencapai 30 miliar tahun cahaya. 30 miliar tahun cahaya pun ini masih angka estimasi ya, karena jarak pandang teleskop canggih saat ini cuma bisa sampai sejauh itu. Tidak bisa melebihi 30 miliar tahun cahaya. Nah, dalil yang mengatakan bahwa Allah Maha Pencipta itu sudah ada dalam surah Al-Ankabut ayat 44. Nah, bisa kalian cek sendiri. Juga dalam surah Al-Hajj ayat 73 ada banyak sebenarnya, cuma di sini disampaikan beberapa saja. Juga dalam surah Al-Waqiah ayat 72. Dalam surah Al-Luqman ayat 10. Nah, bagaimana kalau misalkan seseorang terjadi kecelakaan? Nah, mungkin ada yang berpikir, kecelakaan terjadi itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu kejam dong karena membuat seorang itu celaka. Ingat, kecelakaan terjadi itu meskipun sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang itu akan celaka atau tidak, tapi orang itu tidak mengetahui apakah dia akan celaka atau tidak. Selama dia masih berhati-hati, insya Allah dia tidak akan terkena kecelakaan. Makanya dalam kecelakaan itu ada rambu-rambunya, ada garis jalannya, ada lampu merahnya dan sebagainya itu untuk menghindari manusia dari kecelakaan. Ataupun kalau sudah mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mengikuti lampu, tidak menerobos lampu merah, tapi masih terjadi kecelakaan, maka inilah yang disebut dengan takdir. Demikian pun untuk kecelakaan pesawat ya. Nah, Allah Maha Pengatur. Bumi berotasi 1.600 km per jam dan berevolusi 107.000 km per jam. Dalil yang menyatakan bahwa Allah Maha Pengatur itu ada dalam surah Yasin ayat 40 serta dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 yang tadi sempat juga disebutkan. Beberapa sifat Tuhan yang sejati. Yang pertama, Tuhan Maha Awal dan Maha Akhir. Ada dalam surah Al-Hadid ayat 3. Kemudian Tuhan Maha Hidup. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Beda dengan manusia yang bisa tidur. Allah tidak tidur sama sekali.
Di antaranya yang lain lagi yakni Tuhan Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 86 dan surah Al-An'am ayat 59. Kemudian Allah Maha Perkasa bisa dilihat dalam surah At-Taghabun ayat 18. Kemudian Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bisa dilihat dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Nah, berikutnya bagaimana mengesahkan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan diperanakan dan tidak punya sekutu. Kalau Tuhan Maha Esa, artinya dia satu. Kita paham juga bahwa tidak beranak, jadi tidak melahirkan, dan tidak diperanakan, artinya tidak punya orang tua. Beda dengan makhluk hidup, manusia. Dan juga tidak punya sekutu, maksudnya tidak punya sekutu, tidak punya teman untuk berbagi dalam mengatur dunia ini. Nah, Allah tidak perlu teman untuk berbagi dalam mengatur dunia ini karena Allah mampu mengaturnya sendiri. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Luqman ayat 13 dan surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau kita perhatikan surah Ibrahim ayat 34. Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya, tidak dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan apa lagi yang harus kita kemukakan sehingga kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sudah dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 34. Nah, makanya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini ada dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang setiap hari itu kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Nah, tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya gampang. Cukup mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Yandris. Itu dia ya. Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, berikutnya kita pindah kepada iman kepada malaikat. Nah, itu bisa dilihat bagaimana iman kepada malaikat itu bisa kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, artinya memang ya kita wajib percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, ini mungkin kalian sudah hafal nama-nama malaikat, tapi hati-hati jangan sampai tertukar tugas-tugasnya. Karena ya sepengalaman saya waktu tahun lalu mengajar mata kuliah yang sama, salah satu soalnya dalam UTS itu menyebutkan nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Banyak di antara mahasiswa yang masih terbolak-balik nama-nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Jibril, Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Kalau orang Nasrani mengatakan dia Gabriel, itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mikail, kalau orang bahasa Nasraninya, bahasa Ibrani sebenarnya, bahasa Ibraninya Michael, mengatur urusan pengaturan semesta termasuk rezeki manusia. Israel, malaikat maut, mencabut ruh semua makhluk. Israfil, meniup sangkakala pertanda hari kiamat. Rokib, mencatat amal baik manusia. Atid, mencatat amal buruk manusia. Munkar dan Nakir, menanyai manusia di dalam kubur. Ridwan, menjaga pintu surga. Dan Malik, menjaga pintu neraka. Nah, banyak yang tertukar-tukar di sini. Malah yang kemarin ada yang parah. Dia tertukar tugasnya antara Ridwan dan Malik. Dia katakan Ridwan menjaga neraka, Malik menjaga surga.
Nah, ada juga yang tertukar antara Israel dan Israfil. Israel dia bilang sangka kalah, Israfil mencabut nyawa. Jadi hati-hati jangan sampai tertukar ya. Nah, iman kepada kitab suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci itu sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui menurunkan 4 kitab suci kepada rasul-rasulnya. Cuman ya sebenarnya bukan cuma 4. Ada banyak kitab suci yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Tapi yang wajib kita imani hanya 4. Taurat ditujukan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Zabur ditujukan kepada kaum Nabi Daud. Injil ditujukan kepada kaum Nasrani melalui Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran ditujukan kepada seluruh alam semesta melalui Nabi Muhammad SAW. Itu perbedaannya antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, dan Injil hanya kepada kaum-kaum tertentu. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh kaum dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Bisa kalian lihat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Al-Quran itu benar-benar terjaga kemurniannya? Coba kalau misalkan kalian sempat melihat video orang membaca Al-Quran atau video orang menghafal Al-Quran dari tahun-tahun sebelumnya, maka pasti isinya sama dengan yang ada sekarang. Oke, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga kemurniannya? Bisa kita bandingkan orang yang membaca Al-Quran beberapa tahun, beberapa abad sebelumnya dengan yang sekarang, pasti isinya masih sama. Bisa juga kita bandingkan orang yang membaca Al-Quran di benua Asia dengan di benua Amerika, pasti isinya juga sama. Tidak ada yang berbeda. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil misalnya, kalau kita bandingkan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika sana, pasti itu sudah jauh berbeda. Bahkan dari segi bahasanya sudah jauh berbeda. Nah, sedangkan kita tetap menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup itu bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Al-Baqarah ayat 185. Juga dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, sekarang kita pindah kepada iman kepada Rasulullah SAW. Nah, dalilnya ada dalam surah Al-Hadid ayat 57. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Juga dalam surah An-Nisa ayat 150. Oke. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar tentang berapa jumlah para nabi dan rasul itu, Nabi menjawab jumlahnya ada 120.000. Dari mereka itu terdapat 313 rasul. Dari jumlah itu yang tersebut namanya dalam Al-Quran terdapat 25 orang. Nah, saya harap kalian hafal semua yang 25 orang ini. Ya. Kalian tidak perlu menghafal yang 120, apalagi yang 313-nya. Nah, kalian tidak perlu hafal yang 313 rasul dan 120.000 itu. Nah, bisa enggak kalian membedakan apa bedanya antara nabi dan rasul? Nah, nabi, perbedaannya adalah nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Itu bedanya antara nabi dan rasul. Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Itu Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu
sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi dan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelah. Jadi kalau ada nabi yang orang mengaku nabi setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, maka dia dikatakan sebagai pendusta. Berikutnya iman kepada hari kiamat. Dalilnya adalah surah Al-Imran ayat 25, surah Al-Baqarah ayat 48, dan surah Al-Furqan ayat 10. Sebenarnya banyak yang lain, cuma ini saja yang saya sampaikan di slide ini. Dalil yang mengatakan bahwa akhirat lebih baik dan kekal itu ada dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Sekarang kita pindah ke iman kepada qada dan qadar Allah. Dalilnya dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ini hadisnya hasan sahih, karena juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai gulam, sungguhnya aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat atau nasihat-nasihat. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa jikalau ada seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat bagimu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Dan jikalau mereka berkumpul untuk merugikanmu atau membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Pena-pena pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Dalilnya ada dalam surah Al-Ahzab ayat 17, surah At-Taubah ayat 51, dan surah Al-Isra ayat 66. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya tutup dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.